Mata dan telinga kita sesungguhnya bukan saja indera untuk melihat dan mendengarkan, tetapi mengandung daya rekam. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu bisa terekam dan tertanam, tersimpan di dalam hati dan jiwa kita. Karenanya kalau kita tidak hati-hati dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar dan kita simpan semuanya, kita tabung di dalam hati kita, syukur-syukur itu hal yang baik. Tapi kalau itu hal yang buruk, kepahitan, luka, penderitaan, sengsara, amarah, atau kata-kata kotor dari orang lain, atau berita-berita gosip yang tidak benar, itu semua sebenarnya kita rekam, kita ingat, dan makin kita ingat, makin kita ulang-ulang ingat lagi, akhirnya tersimpan di dalam hati dan jiwa kita. Lama-lama hati dan jiwa kita juga akhirnya kerasukan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Karenanya penting untuk kita bisa berjaga di hati kita, supaya tidak sembarangan apa yang masuk itu tersimpan di sana. Dan tidak sembarangan juga apa yang kita dengar dan kita lihat itu menetap di sana. Karena itu akan bersifat merusak dan itu akan menjadi sebuah sistem nilai dalam hidup kita. Karenanya kita perlu ingat dan waspada, jangan salah simpan. Artinya apa? Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, waspadailah. Tidak semuanya harus kita simpan dalam hati. Ada yang kita lihat harusnya sekilas saja dan tidak perlu diulang-ulang lihatnya. Atau mendengarkan juga tidak perlu berulang-ulang mendengarkannya. Tapi ada yang memang perlu berulang untuk supaya menjadi sesuatu yang baik dalam hidup kita. Itulah pendidikan, edukasikan, ada repetisi. Kita belajar, kita melihat, kita mendengar, dan kita hafalkan. Itu tertanam dan itu baik. Tetapi kalau yang kita rekam, yang kita ulang-ulang lihat dan ulang-ulang dengar itu adalah sesuatu yang tidak benar dan belum tentu benar, kita sudah lakukan tindakan salah simpan. Karenanya, ayo kita belajar, jangan salah simpan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menyapa kita semua hari ini dalam Sabda Tuhan yang menyapa kita dari dua bagian firman Tuhan. Pertama, Mazmur 119 ayat yang ke-11. Saya bacakan kali ini Alkitab dari versi terjemahan lama. Maka segala firman-Mu telah kutaruh dalam hatiku supaya jangan aku berdosa kepadamu. Lalu Pengkhotbah 7 ayat 20-22 juga dari versi terjemahan lama. Bahwasanya di atas bumi seorang pun tidak ada yang benar, begitu pula sehingga ia berbuat baik belaka dan tidak tahu berdosa. Sebab itu jangan engkau taruh di hati akan segala sesuatu yang dikatakan orang, supaya jangan terdengar engkau akan hal hambamu mengutuki engkau. Karena kerap kali sudah hatimu mengaku bahwa engkau pun sudah mengutuki orang lain. Dua bagian Sabda Tuhan ini menarik sekali untuk kita simak. Ada satu kata atau frasa yang muncul di situ tentang bicara menaruh dalam hati. Kalau Mazmur 119 ayat 11 ini karena memang Mazmur yang terpanjang di dalam Alkitab kita, yang di dalam ayat yang begitu banyak bicara semua tentang kekuatan, khasiat, dahsyatnya firman Tuhan. Karenanya di dalam ayat 11 dikatakan, segala firman-Mu telah kutaruh dalam hatiku. Dalam versi lain dikatakan bahwa ajaran-Mu kusimpan dalam hatiku. Atau versi lain lagi dikatakan bahwa di dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu. Dan ini semua bicara tentang bagaimana kita merekam, kita menanam dan menyimpan apa yang kita baca dari firman Tuhan, apa yang kita dengar dari khotbah-khotbah mungkin, atau dari penggalian firman Tuhan kita sendiri yang tentu saja lebih baik untuk kita lakukan. Itu tersimpan dalam hati dan itu sehat menumbuhkan iman. Dan tersimpan, ditaruh dalam hati dalam proporsi yang tepat, itu menjadi sebuah nilai bahwa kita akan berguru terus kepada firman Tuhan, berinteraksi terus kepada firman Tuhan yang menjadi pandu hidup kita, pedoman hidup kita. Walaupun banyak orang yang sebenarnya tidak suka untuk menaruh firman Tuhan dalam hatinya. Yang lebih suka apa? Yang lebih suka
menaruh kebencian, dendam, kepahitan, amarah, iri hati. Kita simpan itu di dalam hati. Kita tabung sampai nanti akhirnya yang kita tuai malah kebinasaan. Tapi kalau yang kita tabung, yang kita simpan, yang kita rekam itu adalah firman Tuhan yang terus kita alami dalam hidup kita, kita imani dan kita taruh dalam hati kita rekam, kita simpan, kita tanam di sana, maka kita akan menjadi pribadi yang makin bertumbuh dalam firman Tuhan. Sebagaimana Mazmur 1 mengatakan, orang yang kesukaannya sabda Tuhan itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu segar, selalu dekat dengan sumber berkat itu, sehingga dia selalu akan tumbuh dengan baik, tidak pernah kering daunnya, selalu berbuah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu kata firman Tuhan di Mazmur 1. Karenanya betapa vitalnya untuk kita bisa terus menyimpan firman Tuhan dalam hati. Dan jangan beri kesempatan atau jangan simpan hal-hal yang justru kontrak firman Tuhan. Sebagaimana pengkhotbah ingatkan, pasal 7 ayat 20-22, jangan lupa pengkhotbah ditulis oleh seorang raja yang bijak, yang dalam masa tuanya dia mengalami berbagai macam pengalaman hidup yang dia bagikan buat para pembacanya. Dia ingatkan bahwa tidak ada satu orang pun yang baik, tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa, semua berdosa. Dan karena itulah, karena tidak ada satu orang pun yang benar, tidak ada satu orang pun yang sempurna, jangan taruh di dalam hati apa yang dikatakan orang lain. Karena bisa salah, siapapun dia termasuk orang yang paling dekat dalam hidup kita. Kita perlu ada filter untuk yang mana yang kita taruh, yang mana yang kita tidak taruh. Untuk kita dengar sambil lalu saja, atau kita mau itu tidak berlalu dalam hati kita, karena itu membangun nilai-nilai yang baik. Kita perlu punya saringan di dalam hal itu. Untuk menolak hal-hal yang dikatakan orang yang memang tidak benar dan belum tentu benar, jangan simpan itu. Karena itu akan menjadi karat yang merusak hati kita dan jiwa kita. Dan dikatakan, jangan engkau taruh di dalam hati akan apa yang dikatakan orang lain, supaya jangan terdengar engkau akan hal hambamu mengetuki engkau. Supaya apa? Kita mungkin merasa saya dilukai, saya disakiti oleh kata-kata orang itu. Itu tidak akan terjadi kalau kita tidak simpan dalam hati. Biar saja kata-kata yang menjatuhkan semangat itu lupakan, tinggalkan. Yang kita ingat kata-kata semangat dari sabda Tuhan yang membangun iman kita. Kalau yang menjatuhkan iman buru-buru say no. Katakan itu tidak penting saya dengar, apalagi saya simpan dalam hati. Itu tidak penting untuk saya lihat, karena itu kita perlu menyingkirkannya. Inilah peperangan rohani kita yang sesungguhnya, yaitu memfilter dan menyaring apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, supaya tidak merusak jiwa dan hati kita. Karenanya jangan rekam, jangan simpan, jangan tanam di sana. Tapi lebih baik rekam, simpan, dan tanam sabda Tuhan yang menguatkan janjinya, perintah-perintahnya, dan kekuatan kasihnya. Itu yang patut kita isi dalam hati kita. Karena diingatkan lagi dalam Pengkhotbah 7 ayat 22, kerap kali kamu harusnya mengaku bahwa engkau juga sudah mengutuki orang lain. Menarik sekali ayat ini mau mengingatkan bahwa tidak ada satu orang pun yang sempurna. Kita juga bisa salah di dalam menyimpan. Kita bisa merekam apa yang kita harusnya tidak rekam. Kita menyimpan sesuatu yang tidak harusnya kita simpan. Kita menanam sesuatu yang tidak harusnya kita tanam. Hari ini mari kita bereskan lagi tabungan hati kita. Kita coba lihat-lihat lagi hal-hal yang buruk, buru-buru deh dikeluarin, buru-buru dibuang. Jangan taruh di hati. Kelamaan nanti akan lama-lama hati kita juga rusak oleh hal-hal yang buruk. Bukankah dari perbendaan hati yang baik akan keluar kata-kata yang baik, hidup yang baik, sikap yang baik? Tapi kalau dari di dalamnya ada yang buruk, maka kita telah melakukan hal yang justru nanti dampaknya akan kemana-mana. So jangan salah simpan. Pesan sabda Tuhan hari ini mau ingatkan kita, orang yang selalu simpan perkataan Tuhan yang benar dalam hatinya, dia tidak akan suka simpan perkataan manusia yang belum tentu benar di dalam hatinya. Tuhan mengasihi kita sekalian, ayo mendisiplin penyimpanan hati kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.